Wong mukmin urip nang alam dunya diumpamakna nang muwarik ki kaya wong nang tengah-tengah lautan cekelan kayu balok. Kira jenengan nek dilos nang tengah-tengah lautan mung diganduli kayu balok sampean kepriwe? Wah, kayane ngene nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Makanya kemudian diumpamakan seperti itu. Makanya tatkala orang kemudian di tengah lautan seperti perumpamaan seorang laki-laki di tengah lautan yang kemudian dia memegang kayu balok di tengah lautan itu. Dia kemudian berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dengan suara yang seduh, dengan suara yang merintih, dengan suara yang sendu, dengan segenap air mata agar Allah menyelamatkan dia dari lautan yang dalam itu. Artinya, hamba Allah yang hidup di dalam kehidupan dunia ini senantiasa banyak berdoa agar Allah kemudian menyelamatkan dari segala lautan dunia yang banyak menenggelamkan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, jemaah majlis taklim kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada seluruh hadirin, kita tentunya berharap hanya kepada Allah, karena hanya kepada Dialah kita semuanya berlindung, memohon ampunan atas segala kesalahan ataupun segala dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, baik yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan banyak-banyak beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kepada kitab Ad-Da'u wa Dawah, bukan kitab yang kemarin, kan ganti-gantian dulu. Kembali ke kitab Ad-Da'u wa Dawah, kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim. Kalau kemarin kan kitab Huru Hara Kiamat, rencananya kan ganti-gantian ya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini sampai di bab Ad-Du'a'u Syifa, doa adalah penawar obat, meneruskan bab yang kemarin di bab kitab Ad-Da'u wa Dawah, doa adalah obat penawar. Wa-du'a'u min anwa'il adwiyah wahuwa ngadun bala'i. Maka yang namanya doa itu adalah obat penawar bagi kehidupan manusia dan sekaligus musuh untuk musibah. Kalau suatu saat panjenengan semuanya itu tertimpa musibah, segala apa saja yang tertimpa atau menimpa kehidupan manusia di dunia ini, musibah kan segala sesuatu hal yang panjenengan semuanya itu tidak ingin hal itu terjadi. Maka apabila musibah itu ada, kalau panjenengan tidak berdoa, maka musibah itu tidak memiliki musuh, dan musuhnya musibah itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idzafimuhu wa yu'allijuhu, yang namanya doa tatkala ada musibah, nanti doa itu akan berusaha menghilangkan musibah itu dan sekaligus akan berusaha mengobati musibah itu, bahkan akan mencegah musibah itu ada atau musibah itu terjadi. Seharusnya hamba itu tertimpa musibah, seharusnya hamba itu tertimpa kemalangan, seharusnya hamba itu tertimpa segala kesedihan, tapi karena kemudian dia sering mengangkat kedua tangan, maka Allah kemudian tidak jadi menurunkan musibah untuknya.
Boleh jadi panjenengan yang hari ini masuk di musola ini, bulan datang dalam keadaan membawa musibah. Boleh jadi mungkin antum pada saat itu belum kuat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu yang namanya setiap diri manusia pasti memiliki ujian dan cobaan. Entah itu sifatnya kesenangan ataupun segala musibah yang menyedihkan. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan obat yang paling mujarab, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian ayyukhaffifuhu idan nazala, atau kemudian apabila musibah itu ada, panjenengan kemudian berdoa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan meringankan musibah itu. Jika musibah itu terasa berat, jika musibah itu seringkali kemudian menjadikan hati manusia bersedih, sampai kadang-kadang kemudian dia susah untuk tertidur atau terpejam, atau bahkan sampai-sampai kemudian dia tidak berselera untuk makan karena saking besarnya musibah yang ada pada diri manusia. Tapi tatkala kemudian anda teman-teman panjenengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa, nanti Allah akan jadikan musibah itu ringan. Wah, boleh jadi semakin beratnya musibah karena kita lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya doa kepada Allah tidak ada ruginya, baik dari semua sisi kehidupan manusia, tidak ada ruginya. Sehingga oleh karena itulah di dalam kitab Hakim fi Shahihi, itu yang disebutkan di dalam kitab Sahih Hakim, min hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abu Thalib. Qala, berkata Ali bin Abi Thalib, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjata orang beriman. Kalau seandainya anda itu jarang berdoa kepada Allah, anda itu jarang untuk mengangkat kedua tangan kepada Allah, berarti anda melepaskan senjata anda. Padahal kita di dalam kehidupan ini seperti laksana perang untuk mencapai keselamatan hidup, baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Kalau anda panjenengan semua tidak berdoa kepada Allah, sama saja meletakkan pedang-pedang anda, meletakkan tombak-tombak anda, atau meletakkan senjata-senjata anda. Padahal doa itu adalah senjata untuk menghadapi musibah atau segala apa saja yang kemudian manusia harus menghadapi di dalam kehidupan dunia ini. Makanya kemudian Rasulullah menyebutkan ad-du'a'u silah, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Wa imadudin, dan tiangnya agama. Doa itu juga merupakan tiang agama dan sekaligus menurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Masya Allah ya. Doa berarti senjatanya orang mukmin, kemudian tiangnya agama, cahaya langit dan bumi. Masya Allah. Dan sekarang, walahum ma'al bala'i salasun maqamat, kedudukan doa ketika berhadapan-hadapan dengan musibah maka memiliki 3 keadaan. Jika doa harus berhadapan-hadapan dengan musibah, maka kondisinya 3 keadaan. Hadduha, yang pertama adalah ayyikuna akwa minal bala'i fayudafinuhu, jika doa itu lebih kuat dibandingkan musibah, maka doanya itu akan mengalahkan musibahnya. Sampai tertimpa musibah, bersamaan dan itu anda teman-teman panjenengan orang yang ahli berdoa kepada Allah, sehingga tatkala musibah itu kemudian berhadapan-hadapan dengan doa, kalau doa itu semakin kuat, lambat laun musibahnya kalah. Permasalahan yang seperti itu kadang-kadang manusia, dia dalam hitungan bilangan hari-harinya musibah itu senantiasa ada. Permasalahannya kenapa kemudian bisa sampai kemudian musibah itu selalu ada di hadapannya? Mungkin jadi mungkin doanya kurang kuat. Dia seakan-akan kemudian aku sudah berdoa kepada Allah, tapi kemudian aku masih tertimpa musibah. Seakan-akan seperti itu. Sehingga pada saat itu, apabila doanya lebih kuat, maka doa akan mengalahkan musibahnya. Asal yang kedua, ayyakuna azamatul minal bala, ketika doa itu lebih lemah
atau ketika doa itu lebih lemah dibandingkan musibahnya. Doanya lebih lemah dibandingkan musibahnya. Maka fayuqawwi alaihi al-bala, maka musibah itu semakin menguat. Fayusabbu bihi al-maddu, sehingga hamba itu tertimpalah musibah. Walakin qad yukhaffifuhu, akan tetapi terkadang musibah itu kemudian diperingan dengan adanya doa, sekalipun sedikit. Berarti gambarannya seperti ini. Panjenengan hari ini kalau kita melihat kitab yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kalau yang hari ini kemudian tertimpa musibah, kalau hari yang lalu kemudian kita mengalami segala mara bahaya, kalau hari lalu kemudian kita mengalami segala sesuatu yang tidak berkenan dalam jiwa ataupun hati manusia, boleh jadi mungkin karena doanya lemah, musibahnya lebih kuat, maka kemudian pada saat itu doa terkalahkan dan akhirnya musibah menimpa pada diri kita semuanya. Kalau pada saat itu akhirnya doa hanya sifatnya meringankan saja, sekalipun kadang-kadang kadarnya sedikit ataupun banyak. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ayyataqawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibbu. Apabila doa dan musibah sama-sama kuat, doa dan musibah sama-sama kuat, maka akhirnya satu dengan yang lain berhadapan-hadapan. Maka apabila kemudian doanya nanti akhirnya lebih kuat, musibahnya semakin ringan dan hilang. Tapi kemudian kalau suatu saat kemudian musibahnya lebih kuat dibandingkan doanya, maka musibahnya itu akan menguat dan mengalahkan doanya. Jika pada saat itu lambat laun doa dan musibah senantiasa berhadapan-hadapan dan kekuatannya sama. Ya, kira-kira kalau suatu saat tertimpa musibah, doanya lebih kuat apa musibah sing lebih kuat? Sing jenengan yang panjenengan termasuk doanya sing kuat, kim jenengan doa terus orang mandek. Lucu-lucu panjenengan menyaksikan dalam kehidupan masyarakat kita seperti ini. Dia sudah berdoa dalam waktu yang lama. Suatu saat kemudian dia bercerita kepada kawan jamaahnya, "Wala kang, aku sampai hari ini tertimpa penyakit yang seperti ini, seperti itu. Tidak bosan-bosan aku berdoa kepada Allah. Kurang apa coba aku bersabarnya kepada Allah." Omongannya itu benar, ini salah. Aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berkurang aku berusaha ke sana kemari. Kemudian dia lah kayaknya wisuda 30 atau aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ki jenengane doane kalah. Karena yang namanya orang yang tatkala kemudian doanya kuat tidak akan berhenti sedikit pun berdoa kepada Allah. Nek dewek kadang-kadang tergesa-gesa untuk kemudian menghadapi segala hal yang berkaitan dengan musibah sehingga kemudian menghentikan doa. Oleh karena itulah disebutkan di dalam kitab Hakim, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min qadarin. Kehati-hatian, waspada tidak cukup. Kata Rasulullah, hati-hati, waspada tidak cukup untuk menolak takdir. Sampai boleh jadi mungkin tatkala naik kendaraan betapa hati-hatinya, jalannya pelan, pakai helm pula, dan kemudian kita juga dalam mengendarai sudah mengarah ke pinggir jalan betul-betul. Tidak ada daya kalau takdir itu terjadi, akhirnya dia jatuh pula. Kising jenengan kehati-hatian, kewaspadaan tidak cukup untuk menolak takdir. Bulannya lucu-lucu, kurang hati-hati tapi ya qadarullah ya wis dadi takdir. Bulannya sampean cokane ngomong seperti itu. Aku kurang hati-hati kedua saja, nang pinggir, nganggo helm, alon banget. Ya qadarullah nang motor marani. Dan seperti itu ya, lucu-lucu seperti itu. Nah, yang namanya hidup kan seperti itu. Yang namanya segala sesuatu yang akan menimpa musibah pada manusia ternyata tidak sekedar hanya butuh hati-hati saja. Tidak butuh sekedar hanya kewaspadaan saja, karena waspada dan hati-hati tidak cukup ternyata untuk menolak takdir. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sebelumnya itu telah menciptakan takdir-takdir terlebih dahulu. Sebelum langit dunia ini diciptakan dengan segala isinya, Allah menentukan takdir-takdir terlebih dahulu. Innallaha
khalaqal maqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir-takdir itu sebelum langit dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat yaitu 50.000 tahun sebelum langit dunia ini diciptakan, takdir itu telah ditentukan. Makanya untuk menolak takdir, maka tidak cukup dengan kehati-hatian, kewaspadaan saja, kata Rasulullah. Lantas kata Rasulullah, wadu'a'u, maka yang namanya doa yang fa'u liman nazzala wa mimman lam yunzil, maka yang namanya doa sangat-sangat bermanfaat bagi segala apa saja yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Mulanya kalau panjenengan masuk di bab sebelumnya, termasuk dari pengabulan doa tatkala panjenengan berdoa kepada Allah, di antaranya panjenengan dihindarkan kemalangan. Jenengan pernah menggali nopo boten? Panjenengan dari rumah masing-masing bisa sampai ke sini. Berapa motor yang harus panjenengan lewati? Berapa kendaraan yang kemudian kita harus temui? Tapi kemudian kita sampai pula tanpa kemudian ada halangan, tanpa kemudian ada aral, tanpa kemudian ada hambatan pula, dan kita selamat. Dan itu merupakan bagian dari doa dikabulkan oleh Allah yang kita tidak menyadarinya. Karena kita tahu kalau dalam bab sebelumnya termasuk pengabulan doa adalah Allah hindarkan kemalangan. Doa ternyata mampu menolak takdir. Doa termasuk bagian dari amalan satu-satunya yang bisa menolak takdir. Boleh jadi mungkin kita di kemudian hari memiliki takdir-takdir yang kita tidak kehendaki dan Allah telah tentukan itu. Tapi karena kemudian panjenengan seringkali dan duduk bersimpuh di sepertiga malam, sering pula kemudian duduk bersimpuh setelah sholat, bahkan sering pula panjenengan mengangkat kedua tangan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, berilah aku keselamatan hidup, berilah aku seperti ini. Akhirnya kemudian musibah itu tidak terjadi untuk Anda. Kalaupun nanti terjadi, Allah akan ringankan berkat karena doanya itu. Maksudnya seperti itu. Mulanya aja ngasih sampean ninggal doa. Jadi kan coklat-coklatnya ninggal doa ya. Doa ini kadang-kadang nih gak masalah kok. Masalah akeh nembe masya Allah ini doa akeh banget. Begitu masalah hilang lah habis kelalen maning. Jadi dulu kita pahami bahwa yang namanya doa itu adalah ibadah. Sebenarnya doa ibadah, ini panjenengan lagi doa ke ibadah, dihitung pahala. Sampai dari rumah sampai ke sini, bahkan kalau panjenengan isi dengan doa, masya Allah ibadah paling akeh. Kalau saya katakan seperti ini, panjenengan yang ada di masjid ini, pahalanya yang paling terbesar, bukan yang mulang, tapi yang paling banyak doanya. Panjenengan coba mulai dari berangkat rumah anak doangane. Kita tahu dalam risalah Islam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya doa. Panjenengan tangi dulu sana doangane. Bismillahi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai pernah bayang namboten. Begitu bangun tidur sampai wis nang alam barzah. Mulanya doane, alhamdulillahilladzi, ya Allah segala puji bagimu yang menghidupkan kami setelah mati. Dan yang namanya tidur oleh Rasulullah disebutkan dengan kalimat mati. Karena kita tahu, sing jenengane tidur karepe bukan hanya sekedar memejamkan mata. Tapi kelak kita suatu saat akan tidur selama-lamanya. Dan boleh jadi mungkin tatkala panjenengan tidur nanti tidak bangun di dunia, tapi bangunnya di akhirat. Mulane doane, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah mati. Berarti tidur, diomongan Rasulullah mati. Nanti panjenengan kemudian keluar dari rumah, anak doanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Panjenengan berangkat ke musola, ke masjid, anak doanya. Allahumma jangal nuran fi qalbi, wa nuran fi simali, wa nuran fi yamini, wa fawqi, wa tahti. Sampai kemudian Allahumma jangal nuran fi qalbi. Kok begitu dengan numpak motor, pas jalanan nanjak anak dongane, pas jalanan temurun anak dongane. Kalau panjenengan kaget juga ada doanya, mau masuk masjid anak dongane. Mulanya siapa panjenengan setuju? Yang paling pahalanya, yang paling banyak berdoanya kepada Allah. Dewek lalen kabeh. Doane ngene makan bismillah.
Iya kan? Coba bayangkan, dari doa saja amalan banyak yang mengantarkan manusia untuk mendapatkan surga. Apa coba? Panjenengan kita kala mengangkatkan rumah tekan kene, sing doa lengkap. Sampai doa lengkap. Padahal yang namanya risalah Islam di sini doa lu, doa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bahkan sing lebih parah, kita lupa terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kelingannya mau nang zaman tepe kita, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sing liyane kelalen kabeh. Ambil doa Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Anu banget sering kelalene liwat petengan mudi-mudi, iya doane Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi setannya mana gede-gede dipangan kok. Seperti itu maksudnya. Artinya kita membutuhkan doa-doa kepada Allah. Tidak ada ruginya lah terhadap permasalahan doa. Kapan waktunya? Oh, setiap saat, setiap waktu. Dengan numpak motor, duduk, berdiri, jualan, atau di pasar, semuanya ada waktu-waktu untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya sekedar ya Allah, ampunilah aku. Hanya sekedar seperti itu. Panjenengan nang pasar mungkin. Ngenteni bojone belanja nang pasar pagi ngenteni suwe nang motor daripada ora apa-apa tinguk yang penting ya Allah ampunilah aku, kan seperti itu. Nah hati gitu loh, sekalipun orang mungkin ngeleng tentang pasar seperti ini kadang ya Allah ampunilah aku ya Allah, kan seperti itu. Ya Allah tolonglah aku dan keluarku dan yang lain-lain lah doa yang kemudian panjenengan ingin panjatkan. Nah kemudian berikutnya, kalau di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lain, yaitu di dalam hadis ini. Wa innal bala, sesungguhnya musibah yang zilu akan turun. Nanti tatkala musibah itu turun, fayalqahu ad-du'a'u. Nanti kemudian akan berhadapan-hadapan dengan doa. Mulanya sing jenenge doa. Tatkala musibah turun, nanti doa itu akan berhadapan-hadapan dengan doa. Makanya biasanya secara fitrah manusia tatkala kemudian terkena musibah, dongane mandan akeh. Sampai nek ada musibah, dongane akeh secara fitrah. Karena memang begitu kemudian kita musibah, kita bersedih, banyak kemudian segala sesuatu yang membuat hati kita terpukul, pikiran juga tidak tenang, tidur juga tidak nyenyak, makan juga kemudian hilang selera makan pula. Biasanya manusia yang seperti ini duduk berdoa, berdiri berdoa, naik motor berdoa. Nah nanti sampai tidur pun dia berdoa, ya Allah tolonglah aku, kontemplasi banget ini. Gini ya, karena memang seperti itu sifatnya. Tatkala kemudian nanti musibah ada, biasanya nanti ada akan berhadapan dengan doa. Kuat-kuatan dari dongane apa musibah? Ya seperti itu. Nanti kalau doanya yang kuat, Masya Allah, musibah itu akan hilang atau kemudian menjadi ringan. Oh pantes, menungsa yang agi-agi musibah terus doa, akhirnya oleh Allah diberi solusi hidup. Dan kita lupa kalau Allah yang menghilangkannya, sekalipun kemudian lisan kita yang berdoa. Dan kita tidak rugi, kalaupun Allah kemudian tetapkan musibah juga, itu jadi pahala kok. Nek sandene sampean mari pasan wis donga, musibah si anak, donganya sih tetap jadi pahala, dicatat menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya doa itu kalau menurut ulama adalah kumpulan kebaikan-kebaikan yang banyak. Di dalam doa itu terkumpul kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya bayangkan saja lah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Masya Allah, setiap kalimatnya, Masya Allah, dia mengandung kebaikan yang banyak. Nah, yang berikutnya, nanti kemudian doa, fayalqahu ad-du'a'u, faya'atal lijani layumil qiyamah. Nanti kemudian tatkala musibah datang, musibah turun, nanti doa itu akan berhadapan-hadapan dengan musibah sampai hari kiamat. Jadi sing jenengane menunggu urip nang alam dunya, Allah telah tentukan segala musibah. Nanti musuhnya adalah doa. Senantiasa berhadapan-hadapan sampai hari kiamat. Dan sih ketemu mengapa manusia tatkala tertimpa musibah yang menimpa di dalam kehidupannya,
mereka senantiasa duduk berdoa, berdiri berdoa, atau mungkin bahkan kemudian dia dalam setiap keadaan berdoa kepada Allah. Nah, ini permasalahannya karena secara fitrah doa itu akan berhadapan-hadapan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan musibah. Dan berikutnya adalah disebutkan di dalam hadis, di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab Al-Hakim. Kitab Hakimnya disebutkan yaitu dari As-Sauban juga. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u yanfa'u mimman nazalla wa mimman lam yanzil. Doa akan bermanfaat untuk segala sesuatu yang telah terjadi atau belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a, maka tetapkanlah wahai hamba-hamba Allah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan kalau nanti melihat ayat Al-Qur'an, suratnya surat Al-Baqarah, ayatnya 186. Panjenengan kalau lihat nanti di sana disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan tatkala hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku Allah ini sangat-sangat dekat. Kata Allah, Allah itu sangat dekat. Ujibu da'wata da'i dada'ani. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa apabila dia mau berdoa kepadaku. Tapi hendaklah kemudian dia sambut seruanku dan hendaklah mereka beriman agar mereka senantiasa di atas petunjuk. Masya Allah ya, artinya kita memang hamba-hamba Allah yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, kalau dalam hadis yang lain, kitab yang sama, yaitu Hakim hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yuradu al-qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa kepada Allah. Boleh jadi mungkin kita di kemudian hari memiliki takdir-takdir yang sesungguhnya kita tidak kehendaki. Boleh jadi hal itu tidak terjadi untuk panjenengan. Allah gagalkan itu, Allah ubah itu. Karena pembahasannya apa? Panjenengan sering mengatakan, ya Allah, selamatkanlah aku, dan yang lain-lain. Allah kemudian menunda atau bahkan menggagalkan takdir itu. Karena tidak ada hal yang bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Kan mungkin panjenengan di kemudian hari tahu nggak apa yang Allah telah tentukan kepada kita semuanya berwujud kemalangan atau kebahagiaan? Kita tidak tahu. Boleh jadi mungkin di kemudian hari nanti ada kemalangan, kesialan, ketidaksenangan, kesedihan yang harus mengundang air mata, musibah. Di hari kemudian masih banyak. Sementara doa itu nanti akan menggagalkan semuanya itu dan akan menolak takdir. Bulan ini jenengan doa kira rugi. Sampai nek bersolat aja gugu bali. Doa sih. Nek dek gugu bali ya lah kat pertama wis gugu bali begitu makmume imamnya assalamualaikum sampai oleh dikir wis gugu bali ngene. Astagfirullah. Subhanallah. Seolah-olah hisna kepingin nyambung gitu. Padahal nanti setelah itu ada waktu yang mustajab, yaitu setelah sholat. Setelah sholat kan waktu mustajab. Betapa bahagianya coba. Panjenengan hanya sekedar meluangkan waktu 5 menit untuk mengangkat kedua tangan. Ya Allah, Allahumma anzi. Ya Allah, selamatkanlah tentang segala kehidupanku, keluargaku, istriku, dan anak-anakku. Karena doa itu satu kali panjenengan doa, pernah berdoa, akhirnya Allah yang suatu saat menimpakan, hendak mentakdirkan kepada keluarga Anda kemalangan, ketidaksenangan, sesuatu yang harus mengundang air mata, Allah ternyata tidak jadi untuk mewujudkan itu karena doa Anda. Masya Allah ya, padahal besok di kemudian hari masih banyak takdir-takdir Allah yang Allah tentukan untuk kita semuanya. Dan kita tidak tahu kemalangan apakah, kesialan apakah, atau segala mara bahaya apakah yang hendak akan menimpa kita. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Men sampean sergap doma. Mulanya sampean ora ditidoki. Gue, yang ora ditidoki dek ora sergap doma ya. Lagi ditidoki jenengan malah gampang nak langkok.
musibah yang esuk dina Senin, suwe, wah nek wis begitu mepet, ya Allah nembek. Ya itu tujuannya lebih didoki, permasalahannya supaya panjenengan rajin doa. Tidak ada habis-habisnya dia berdoa kepada Allah. Tujuannya seperti itu. Kemudian berikutnya, wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Kalimatnya, tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Kalau dalam permasalahan ini maka ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran. Satu, hakikat umur sebenarnya, maksudnya umurnya memang benar-benar uripnya nang alam dunia dawa 100 tahun, 120 tahun atau yang lain. Atau usianya mungkin di dunia 60 tahun tapi terhitung amalan solehnya seakan-akan ia beramal soleh selama 1000 tahun. Bukti contoh Rasulullah SAW. Hari ini sekalipun dia usianya sampai 63 tahun, tapi karena kebaikan yang banyak sampai hari kiamat pun dia seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Dia menunjukkan wong usianya pendek 63 tahun secara hakikat, tapi karena kebaikan dia dikenang sepanjang hidup, dia dikenang sampai hari kiamat. Sampai kalau suatu saat kemudian menghendaki atau menginginkan usia panjenengan itu adalah berkah, dan itu bertambah kemudian usia panjenengan karena kebaikan, kita dan ngesuk nek sampai wis mati, di kemudian hari masih banyak yang menyebut Anda. Itu jenengane wong urip, tapi kemudian karena kebaikannya seakan-akan ia hidup sepanjang umur dunia ini. Esok ditanya nek sampai meninggal, sebulan Asia nasi nyebut putune, wah tuh bapak kaya boy. 2 bulan masih ada, 1 tahun masih ada, 5 tahun wis langka, 10 tahun wis anak, 20 tahun yes orang nasi nyebut, bahkan kuburan itu wis hilang. Kan ya, bayangkan berapa banyak manusia di zaman hidup hari ini yang jenazahnya sudah dikubur dan kemudian tertanam, jenazahnya juga sudah hilang, sudah menjadi tanah kembali. Bersamaan dengan itu namanya juga tidak pernah disebut lagi oleh penduduk-penduduk dunia. Tapi orang yang mulia nanti akan dikenang sepanjang masa namanya. Contohnya banyak. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau bahkan orang-orang yang dikenang sepanjang masa karena kebaikannya. Ajang nasi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dikenang bukan karena kebaikannya, karena keelekannya. Karena ya, wong dikenang seakan-akan hidup sepanjang tahun, tapi karena keburukannya. Oh, Westerling, ya, orang dikenang boleh jadi mungkin bukan karena kebaikannya, tapi karena keburukannya. Makanya Rasulullah tatkala melihat jenazah dibawa di atas keranda, karena Rasulullah melihat keranda, melihat jenazah dibawa di atas keranda di pundak-pundak saudaranya, hendak dibawa untuk menuju ke pemakaman. Rasulullah ngomong, mustarihun au mustarahun. Kalimatnya mustarihun au mustarahun. Orang yang beristirahat atau diistirahatkan. Kata Rasulullah seperti itu. Lantas waqalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal mustarih? Apa yang dimaksud dengan orang yang istirahat itu ya Rasulullah? Rasulullah itu jawab, idza kanal mukmin, tatkala hamba orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah mustarihun, orang yang beristirahat dari segala kelelahan dunia. Karena orang mukmin meninggal di kawah kuburan, kan jenengane mustarihun, orang yang istirahat dari kelelahan dunia. Sing jenenge dunia menurut panjenengan sepakat dengan perkataan Rasulullah, melelahkan. Ya, melelahkan. Kesenangannya semuanya ada batasannya. Sampai yang jenengan kesenangan dunia ada batasannya enggak? Anak. Dan kesenangannya itu senantiasa habis dan cepat sirna. Dan nikmat-nikmat di dunia hanya sekejap saja. Mulanya begitu orang meninggal, orang beriman istirahat dari kelelahan dunia, kepayahan dunia, menuju kesenangan yang abadi, menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenek wong beriman. Tapi tatkala kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarahun, yang diistirahatkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah jawab,
Yang diistirahatkan maksudnya adalah apabila ada hamba yang durhaka, banyak perbuatan kejahatannya, banyak perbuatan kedolimannya, banyak perbuatan kekufurannya, apabila kemudian dia meninggal, maka istirahat dunia dengan segala isinya. Hewannya istirahat, tanamannya istirahat, manusia tetangga-tetangganya juga istirahat dari kejahatan yang dia lakukan. Berarti ning ana wong dolim banget meninggal, maka dunia dengan segala isinya istirahat dari kejahatan dia. Kucingnya alhamdulillah nunggu surat dipendungi maning. Kan dia ya guguknya alhamdulillah nunggu surat dipangan. Iya. Kan seperti itu loh. Ya kan seperti itu. Dan tetangga-tetangganya juga alhamdulillah aku sudah tidak mendapatkan gangguan dari dia. Nek ana wong dolim yang seperti itu meninggal, ucapannya innalillahi apa alhamdulillah. Kalau mau dolim mau lagi meninggal, dengan ucapnya apa? Ya tetap innalillahi, tapi nang ati alhamdulillah. Wong jadi meninggal amat di sana. Ini kan ya. Kan karena panjenengan silakan memilih mau menjadi mustarihun atau ingin menjadi mustarahun. Artinya tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Jadi kebaikan nanti yang akan mendapat umur. Coba panjenengan cek, coba lihat. Ana seorang tokoh senengane yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ali anaknya Husain, Ali anaknya Husain anaknya Ali bin Abu Thalib. Berarti siapanya Ali bin Abu Thalib? Cucu. Nah, dia dikenal dengan sebutan Zainul Abidin. Mulanya kadang-kadang ngomong jenengan yang zaman siki. Zainul ke perhiasan, Abidin hamba. Berarti apa? Perhiasan hamba. Kenapa dia dijuluki seperti itu? Karena kebaikannya. Mulanya dia dikenang sepanjang masa di kitab-kitab. Kalau seandainya para ulama-ulama atau para mubalik sering yaitu menyebutkan kisah ini. Dia adalah seorang Zainul Abidin. Hiasannya hamba-hamba Allah. Nah, kalau menurut kesaksian kenapa beliau dijuluki seperti itu, karena setiap malam begitu manusia tidur, menungsa wis pada turu kabeh, sudah tidur semuanya, dia keluar kira-kira selepas itu tengah malam, kemudian dia keluar kemudian membawa beban di pundaknya, isinya kurma, gandum, bahan makanan pokok zaman dulu, dipikul nang dheweke. Terus begitu dipikul, nang dheweke wis dibagi-bagi. Nanti kemudian dia letakkan di pintu-pintu orang miskin. Satu kantong, dan biasanya selesai sampai makan waktu hampir mau subuh. Berarti menunjukkan dia orang kaya. Menunjukkan pula dia rahasiakan kebaikannya. Sehingga tidak ada ingin yang mengetahui kebaikannya itu, tapi Allah ingin memberitahu kepada dunia. Sekalipun dia menyembunyikan amalannya, buktinya hari ini kemudian kita tahu terhadap permasalahan riwayat itu. Maka begitu kemudian ia lakukan, ternyata ia lakukan sampai makan waktu 20 tahun. Nanti 20 tahun coba. Sehingga seakan-akan kebaikannya itu membuat dia hidup sepanjang zaman. Dan kelak di kemudian hari 10 tahun yang akan datang, mungkin kisah ini akan senantiasa diceritakan oleh para mubalik, oleh para ustadz, atau oleh orang tua kepada anaknya. Maka kalau menurut riwayat, begitu dia meninggal, setelah dia meninggal, orang-orang miskin yang biasa diletakkan bahan makanan pokok di depan rumahnya ternyata kehilangan. Gitu neng, setelah Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib ini meninggal, rumah-rumah orang miskin ternyata hilang, sudah tidak ada yang meletakkan lagi. Akhirnya kemudian orang-orang miskin itu mencari informasi. Apa yang sebetulnya, apakah betul memang orang yang biasa meletakkan yaitu bahan makanan pokok di rumah-rumah orang miskin adalah dia. Sehingga kemudian orang-orang miskin itu mendatangi istri dari Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Datang beliau, kemudian tanya langsung kepada istrinya. Padahal Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, sebagaimana perkataan sahabat-sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, sembunyikanlah amal solehmu, karena untuk menjaga nilai keikhlasan di sisi Allah. Karena semakin kebaikan itu hanya Allah dan hamba itu yang mengetahui, semakin ikhlas.
Dan pada saat itu kebaikan itu yang hanya mengetahui istrinya saja. Istrinya diwanti-wanti kon aja nidoki selama dheweke isi urip. Tapi Allah ingin memberitahu kepada dunia seakan-akan, sekalipun dia berusaha menyembunyikan dari penglihatan manusia, kebaikan itu karena sifatnya adalah abadi. Sehingga pada saat itu tatkala orang miskin tanya kepada istrinya, maka istrinya menjawab, suamiku dulu itu melarang aku bercerita terhadap permasalahan ini kepada siapapun. Aku pun bercerita terhadap permasalahan ini sesungguhnya aku tidak ingin, akan tapi engkau semuanya bertanya terkait masalah hal itu kepadaku. Ya, memang itu betul. Suamiku lah yang biasa meletakkan bahan makanan pokok di rumah-rumahmu. Sehingga tatkala jenazahnya dimandikan, ternyata terdapat yaitu belang hitam yang menempel di pundaknya sebesar genggaman tangan. Dheweke iki ning nang kene karena bisa mikul itu yang ngasih seperti ini nang kene kapalem kalau saya katakan. Masya Allah ya. Ini berarti kapal dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Misalkan kalau bisa iku ini mulai kapal mulai kerja Masya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya sob. Santan buktinya apa coba? Kalau satu-satunya kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang namanya kebaikan ternyata bisa menambah umur secara, yaitu bukan hakikat tapi secara maknawi. Kalau menurut penerjemahan ini berarti ada yang memang betul-betul menambah secara hakikat umurnya, ada yang menambah sekalipun umurnya pendek tapi seakan-akan kebaikannya sepanjang hidup. Mulanya ada hadis Rasulullah yang menyebutkan kenek panjenengan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada berapa tahun berarti itu? Berapa tahun? Berarti jenengan seumur hidup ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar terus. Seakan-akan usia panjenengan di dalam hidup banyak. Kan iya, tapi sing ora tahu ya wis cukup ae usia 20 tahun. Kalau bisa kita hidup di dalam kehidupan dunia ini tapi seakan-akan kebaikannya membuat kita seakan-akan hidup, yaitu usianya panjang di dalam kehidupan ini. Mulanya ada beberapa amalan yang mengarah kepada amalan yang seakan-akan Masya Allah pahalanya bilangan tahun. Contoh ini kenek sampean berpuasa Ramadan rampung terus sholat id, begitu setelah sholat id masuk ke tanggal 2 Syawalnya, 3 Syawalnya, 4 Syawalnya, selama di bulan Syawal kita disunahkan untuk puasa ya, puasa Syawal. Pahalanya berapa nek nang hadis? Seperti puasa 2 bayangkan nek saben tahun jenengan puasa itu terus, berarti jenengan tambah usianya 2 tahun tanpa kita sadari. Begitu dia hitung wong kaya usianya 9 tahun nih gandeng puasa itu terus umur hidup dikalik nadu 2 sewidak dari 120 tahun 80 tahun 120 tahun. Masya Allah, belum lagi amalan-amalan yang lain tanpa pernah kita menyadari. Mulanya panjenengan next suatu saat kemudian doa, ya Allah berilah aku usia panjang yang berkah, terus ngesuk meninggal aja gumul ya, aja gumul dulu. Jadi mungkin Allah ingin memberi keberkahan, maksudnya adalah usia panjenengan pendek tapi ternyata dihitung seakan-akan usianya panjang karena kebaikan. Jadi kadang-kadang orang mudeng doa ya Allah berilah aku keberkahan, mungkin ngesuk meninggal tuh itu gitu. Ini berkah umur itu seperti itu, maksudnya seperti itu. Lantas, wa inna rajula, sungguh seorang laki-laki la yuhramu rizqa bigambi yusibu. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalang rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Kalau menurut hadis ini, wong bisa terhalang rezeki dari Allah karena dosa yang ia lakukan. Rezeki kan akeh, bukan hanya berwujud harta benda. Boleh jadi mungkin dia memiliki harta benda. Rezeki terkait masalah harta benda banyak, tapi kebaikannya itu juga termasuk bagian dari rezeki. Apa gunanya orang yang kemudian mendapatkan rezeki harta benda banyak, tapi kemudian Allah tidak memberi ilham untuk berbuat kebaikan? Nek dewek milih sing ndi? Milih sing lorone rezeki gitu. Lu milih sing apik ning milih. Seperti itu. Dan berikutnya bawahnya. Kemudian sekarang al-ilhah min asbabil ijabah. Kalau saya katakan
wong delek muni donga, nah itu yang saya katakan, artinya terus menerus di dalam berdoa kepada Allah, ini adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Jadi sing jenenge wong doa iki butuh delek, butuh gimeng. Lalu saya katakan bahasanya derek iki, bahasa ini kan gimeng telep. Buka aja mandek, buka dengan apa aja mandek delep bae. Jenengane bahasa Arab kayak ilhah. Ilhah terus menerus tanpa henti. Ini menjadi sebab-sebab terkabulnya doa. Sehingga oleh karena itulah, menurut Ibnu Majah di dalam hadisnya dari Abu Hurairah, Allah berkata Rasulullah, "Man lam yas'al", maka barang siapa yang tidak meminta atau berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Oleh karena alasan hadis ini dah, sing jenengane doa kudune berarti terus menerus. Karena Allah murka sampai nek orang jaduk, orang meminta tidak berdoa kepada Allah. Sampai nek orang doa, Allah marah. Sampai ngerti wong tua kesu. Semana diusi bae cara angel. Jenengan sholat, jenengan ibadah, tapi gendeng waktu doa, Allah marah. Oh kayak wong sholat itu kan apa? Ya seakan-akan seperti itu. Karena ada apa? Meninggalkan doa. Tapi orang yang berdoa, sekalipun mungkin sholatnya biasa-biasa saja, karena doa, masya Allah, ternyata dia memang jujur wongnya, masya Allah. Dia meminta kepadaku. Seakan-akan Allah itu kalau dalam perkataan ulama salafus saleh, ini menurut salafus saleh. Menurut salafus saleh, wa idza kana al-mu'minu yadullah, tatkala seorang mukmin berdoa kepada Allah, qala Allah taala di Jibril, maka Allah berfirman kepada Jibril, nek hamba Allah yang beriman tatkala berdoa kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, kabulkanlah permintaannya. Tapi tunggu dulu, biar aku lihat terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa kemudian kau kabulkan. Karena aku senang dengan suara rintihannya, air matanya, doanya, kemudian segala seruannya. Aku mencintainya. Biarkan dia terlebih dulu, wahai Jibril. Bulannya nek mau beriman donga, nuju-nuju suwe dikabulna. Karena tujuannya apa? Allah senang. Dewek ning rata-rata malah gugup. Wali dikabul-kabulna. Wong-wong iki deman. Janjane garep dikabulna, dongane kami duwe pahala sing akeh. Karena kita tahu sing jenenge nek donga terus itu juga termasuk ibadah. Jadi nek sampean donga kok suwe dikabulna berarti Allah eman. Dewek termasuk wong sing dikabulna dongane cepet dikabulna apa tidak? Suwe ya, masya Allah, maaf. Tapi ada di sini yang menunjukkan nek suwe juga termasuk bagian dari karena dosa-dosa yang dilakukan. Kepribadian sing pangamaning kan karena suwe bukan karena Allah cinta, tapi karena dosa-dosa wis akeh. Dewek sing dikira-kira. Dewek sing dikira, aduh berat ya. Tapi menurut ulama salafus saleh itu, wa idza kana al-fajr yadullah, tatkala ada seorang fajir, seorang yang zalim, ahli maksiat, dia berdoa kepada Allah, maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, kabulkanlah permohonannya, segerakan dia, aku membenci suaranya, biarkan dia disundiki, jangan datang kembali kepadaku. Kinek hamba fajir. Nah Allah langsung dikabulkan. Tujuannya apa? Ngen cepet donga. Gitu gue, direk sing direk. Nek panjenengan donga terus seperti kabulak ngesuk orang donga menik direct berarti termasuk itu. Dia termasuk itu seorang hamba yang fajir. Buktinya apa? Siki wis orang donga mening donga ning kono kagak ana masalah. Nah itu iya ya sing direk. Waduh. Nah, hadis yang pertama. Kemudian berikutnya di dalam Sahih Hakim dari hadis Anas bin Malik ani Nabi, itu dari Nabi, kata Rasulullah, la ta'zizu fid du'ai, jangan kalian semuanya itu lemah dalam berdoa kepada Allah. Kalimatnya jangan kalian semuanya itu lemah dalam berdoa kepada Allah. Fa innahu la yahliku ma'ad-du'ai ahadun, karena yang namanya doa tidak akan menghancurkan seorang pun. Sampai nek suwen donga, mereka kasar nang awak mboten.
Tidak. Makna kita hancur tidak? Tidak. Tapi seakan-akan hadis ini betul dari Rasulullah, tapi seakan-akan dewek suwe donga awak dewek melu hancur. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Terus orang donga. Terus kemudian kita berhenti dari berdoa, itu padahal kata Rasulullah, jangan kalian semua itu lemah dalam berdoa. Dan sungguh tidak akan hancur seorang hamba itu, seorang siapapun juga, tatkala dia bersama doa kepada Allah. Semakin suwe, apa kalau awak dewek jadi meriang? Mereka karena doa. Sampai pernah nemoni begitu dicek tentang medis, sampai kan doa. Kan nggak pernah. Karena yang namanya doa itu menguntungkan, tidak ada ruginya. Sekalipun Allah kemudian lama mengabulkannya, sekalipun Anda itu sering mengangkat kedua tangan untuk berdoa, permasalahan itu. Tapi kenapa kemudian hamba-hamba Allah ternyata berhenti untuk mengangkat tangan terhadap kedua Allah, tak kala kemudian dia membutuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janjinya yang gumuni lah. Gumuni nek anak hamba Allah kita terus orang doa Allah bilangnya Allah sengit banget kalimatnya yaghdab cara bahasanya ke murka ke sendure kesu sing jenengane murka bahasa Arabnya ghadab nek bahasanya ghadab ki menunjukkan gambarannya wong gati-gati mendedik wis gamuah pleng iki jenenge murka. Udah marah, tok nang marah boleh jadi mungkin ngomong tapi ini wis gede-gede iki ya gue. Kalimatnya iya gitu. Jadi sampai ngomong donga, greget seperti itu maksudnya. Eman ya. Eman kita tidak berdoa kepada Allah. Dan berikutnya, sementara kalau disebutkan oleh Al-Auza'i an Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai kepada Aisyah. Qalat berkata Aisyah, qala berkata Rasulullah, innallaha yuhibbu al-mulikhina fid du'a. Allah sangat cinta, Allah sangat mencintai orang yang terus-menerus di dalam berdoa. Jadi nek sampean doa terus, ki Allah cinta. Ternyata penyebab Allah mencintai Anda itu mudah. Panjenengan dongane terus-menerus dablek wae. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sing ngajik wae, ya Allah, ya Allah. Itu seperti itu. Setelah sholat dia berdoa. Mau tidur dia berdoa. Tatkala berangkat tak majelis taklim dia berdoa. Tatkala nanti di rumah dia berdoa. Tatkala dia duduk bersendiri dia berdoa. Allah sangat mencintai Anda jika Anda seperti itu. Dia kan ora ya? Nang pasar orang doa, nang dalat orang doa, esok-esok tidak berdoa, kemudian malam lupa, awan-awan kedingan sore kemudian lupa juga, sampai akhirnya kemudian kita tatkala terkena musibah baru ingat. Ya Allah, ampunilah aku. Mungkin seperti itu, kita kebanyakan seperti itu. Padahal Allah sangat mencintai. Kalau Allah mencintai hamba, tega tidak hamba itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Nek sampean wis dicintai Allah, Allah tega tidak Anda masuk ke dalam neraka? Wah tegel. Kalaupun kemudian nanti masuk neraka, Allah kemudian dinginkan apinya, Allah berikan rahmatnya kemudian angkat dia dari dalam neraka dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah mencintai tatkala kemudian dihitung nanti dihisab dengan segala amalan yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia, Allah akan berfirman, silakan kamu gak usah bersedih, aku mencintaimu, aku ampuni dosa-dosamu, aku tutup semua aib-aibmu, masuklah kamu ke dalam surga. Aku tidak peduli terhadap dosa-dosamu. Kinek wong wis temen, masya Allah, demen permasalahan kepenak saja deh, doa terus. Setelah sholat berdoa, mau tidur berdoa. Mulanya Rasulullah ngajari sampean 1 kali 24 jam isinya doa kok. Apa coba? Yang tidak ada doanya apa coba? Nganggo sendal ada doanya, melepaskan sendal ada doanya, menggunakan pakaian baru ada doanya, bercermin ada doanya, berjalan ada doanya, naik kendaraan juga ada doanya. Bahkan sampai nanti kemudian kita menutup mata mau tidur itu juga ada doanya. Sehingga mulai dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali semuanya isinya doa. Tapi kita ternyata lupa terhadap doa-doa itu. Ya, jadi sing jenengane amalan juga ternyata orang muluk-muluk. Coba jangan bayangkan. Oke, ini menunjukkan amalan surga ke orang muluk-muluk. Satu dalam hadis Rasulullah, siapa saja yang berdoa setelah dia berwudu,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah, haramahullahu ala nar, Allah haramkan untuknya neraka. Sampai nunggu bermutu seperti itu, Allah haramkan neraka. Tapi itu karunia dari Allah. Boleh jadi mungkin sekiingat ngesuk begitu melakukan wudu, ngesuk bersubuh ya kalian mandi. Jangan ya, karena itu karunia. Bayangkan saja, Allah haramkan kok tidak peduli, Allah haramkan neraka. Nek Allah haramkan neraka, masuk kemana? Surga. Tapi dewek kelalen juga. Kadang-kadang begitu rampung wudu ya kelewas langsung membunuh masjid. Lupa juga. Mending mangkola, barang siapa yang berkata Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholaqtani, iki mandan dawa mulane langkah banget sing apa langkah banget sing apa lah mandan dawa to ale Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholaqtani wa ana abduka sampai terakhir. Apabila doa ini dibaca dalam hadisnya nek diwaca esok terus kemudian siang dia meninggal sebelum matahari terbenam, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Enak sampean. Kan dia mendoa Allahumma anta rabbi, butuh waktu berapa menit? Sejam? Siswa sampean gelangan HP nih betul kan? Iya kan? Ternyata mudah, Allah masukkan dalam surga. Menurut hadisnya, dia adalah ahli surga. Untuk kalimatnya Allah masukkan ke dalam surga, tapi dia adalah ahli surga. Berarti menunjukkan melebu surga. Terus mending, kalau dia mengucapkan kalimat itu Allahumma anta rabbi pada waktu malam hari, meninggal sebelum waktu subuh, maka Allah jadikan dia ahli surga. Tapi dewek juga kelalen. Segi kedingan ngesuk ngamalan 1 kali 2 hari, seminggu kelalen maning. Itu saya ibaratkan keimanan kita itu seperti HP di zaman kita hidup hari ini, tapi sing HP wis mandan. Nah, dicas, karpe dewek ki gambarannya kayak dewek ki kayak HP. Ora dicas, kepengen dicas. Engko nek dicas kesuwen sejam lebih ngantuk. Kayak HP ibaratnya dicas kesuwen terus baterainya lempung. Kan ya, aduh begitu tinggal sedela cepat ngedrop. Karpe dicas terus contohnya terkait masalah ini boleh jadi mungkin kita lupa, tapi besok suatu saat kemudian kita ingat, kita amalkan itu. Tapi di kemudian hari 1 bulan kemudian orang haji maning ya kalian maning, karena itu kembali kepada permasalahan karunia dari Allah. Satu lagi ini, satu poin lagi mengesuk babnya kepenak udah ngiri tekan bab selanjutnya. Sementara kalau disebutkan di dalam kitab zuhud kan ada beberapa macam. Ana kitab zuhud penulisnya Imam Ahmad, ana kitab zuhud penulisnya Ibnu Mubarak. Kalau kitab zuhud ini penulisnya adalah zuhudnya Imam Ahmad. Dari Qatadah, qala berkata al-Muwarik, kata Muwarik, dia berkata, ma wajadtu lil mu'min misalan, tidaklah aku melihat, tidaklah aku dapati seorang mukmin semisal, kecuali semisal seorang laki-laki. Kata dia, Muwarik berkata, tidaklah aku melihat seorang mukmin itu kecuali aku seperti melihat seorang laki-laki. Fil bahri, di tengah-tengah lautan, di atas kayu balok yang kemudian untuk jadi pegangan supaya dia tidak tenggelam. Wong mukmin urip nang alam dunia diumpamakna nang Muwarik ki kaya wong nang tengah-tengah lautan cekelan kayu balok. Kira-kira jenengan nek dilosna nang tengah-tengah lautan mung diganduli kayu balok sampean kepriwe? Wah, kayane ngene nyebut Allah. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Makanya kemudian diumpamakan seperti itu. Makanya tatkala orang kemudian di tengah lautan seperti perumpamaan seorang laki-laki di tengah lautan yang kemudian dia memegang kayu balok di tengah lautan itu. Dia kemudian berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, dengan suara yang seduh, dengan suara yang merintih, dengan suara yang sendu, dengan segenap air mata, agar Allah menyelamatkan dia dari lautan yang dalam itu. Artinya, hamba Allah yang hidup di dalam kehidupan dunia ini senantiasa banyak berdoa agar Allah kemudian menyelamatkan dari segala lautan dunia yang banyak menenggelamkan manusia. Mulanya diumpam makna seperti itu. Dewek nek pengen selamat seakan-akan ya Allah, ya Allah, ya Allah,
ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyelamatkan kita semua. Berarti besok sampai di bab waktu-waktu yang mustajab dan sifat-sifat orang berdoa. Ambil hal-hal yang kemudian menjadi kesalahan dalam berdoa sehingga menjadikan doa itu tidak terkabul. Ya. Diantaranya insya Allah pada kesempatan berikutnya seperti itu. Kalau tidak disedingin terlebih dahulu. Ini kan kitabnya rencananya seding-sedingan. Sedingannya kan kitab huru-hara akhir zaman, berarti sampai di bab Dajjal. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan mungkin. Kalau tidak berarti sama. Oh ya, mau. Iya, iya, tidak apa-apa. Dari berbagai macam fenomena alam. Allah memunculkan seperti sumur Zam-Zam. Iya, iya, iya. Mungkin kalau kita sudah tahu dalam hadis atau orang iya. Nah, jenis daripada air Zam-Zam itu mungkin di benua lain mungkin masih ada nggak sejenis air Zam-Zam? Oh iya, iya, iya. Yang setara dengan Iya, iya. Kalau kita melihat fenomena alam yang sifatnya itu mengandung sesuatu yang mujarab lah, atau sesuatu yang memang memiliki khasiat atau memiliki sisi manfaat, berarti harus membutuhkan dalil. Artinya harus membutuhkan dalil. Contoh terkait masalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini kan karena ada dalilnya dan ada riwayatnya. Riwayatnya karena dulu tatkala kemudian Nabi Ibrahim meninggal istrinya di tanah yang gersang. Tatkala pada saat itu dia sedang hamil, sedang hendak melahirkan. Singkat cerita, begitu lahir Ismail begitu lahir dia menangis kan hendak meminum susu. Tapi karena air susunya kemudian tidak ada, karena belum keasupan air, ibunya kemudian melayu membukit Safa jadi tulung. Safa Marwah jadi tulung. Boleh tiwong, ternyata tidak ada satu orang pun. Dan bayinya itu senantiasa menangis sambil kemudian yaitu ujung kakinya. Biasanya kalau anak kecil menangis kan sikilnya ubah-ubah. Itu menghentak-hentakan ke bumi. Dan begitu menghentak-hentakan ke bumi, Allah memberi izin. Hentakan dari kaki Ismail itulah muncul air yang dikenal dengan air Zam-Zam. Dan di dalam hadis disebutkan air itu mengandung keberkahan. Nah, berarti kalau ingin menyebutkan tempat lain harus butuh dalil. Dan kami tidak pernah mendapati dalil yang menyebutkan keutamaan air-air yang lain selain air Zam-Zam. Contohnya kalau seandainya misal banyu sumur Mbah Krama misal, kalau ada khasiatnya kan ada dalilnya. Man syariba fil bi'ri jadil krama misal, barang siapa yang meminum sumur air Mbah Krama maka angkatlah penyakitnya. Walau seperti itulah, karena itu harus membutuhkan dalil. Berarti ini menunjukkan seperti ini. Tidak ada kesamaan zat, kesamaan khasiat, dan kesamaan hukum terhadap permasalahan air Zam-Zam dengan air yang lain-lain. Hari ini nyun sewu enggak? Kadang-kadang kita dihadapkan pada permasalahan di mana air-air yang lain kadang-kadang memiliki sifat yang melebihi air Zam-Zam. Oh, sampai nih kepengen jodohnya cepet kayak ngombe banyu sumur sing nampan bangkai. Waduh. Dia misalkan ini harus butuh dalil. Bahkan kalau tidak hati-hati nanti bisa terjebak di dalam syirik. Artinya kalau seperti itu harus butuh. Nah, kami tidak mendapati yang sifatnya seperti itu. Nah, air lagi, kalau ini sifatnya air ya. Yang kedua, air yang disebutkan dalam hadis Nabi selain Zam-Zam, Kausar. Telaga Kausar. Permasalahannya kan ujung-ujungnya ngesuk nang dina kiamat. Ngesuk nang dina kiamat jenengane Telaga Kausar. Telaga Kausar adalah telaga yang airnya berasal dari sungai yang berada di dalam surga. Namanya sungainya juga Al-Kausar. Rasulullah ngesuk nang dina kiamat ngenteni nang Telaga Kausar setelah kita berdiri 50.000 tahun. Dengan jarak matahari didekatkan jarak satu tombak. Begitu kemudian kita berdiri sampai sekian lama, Rasulullah ngenteni nang kana. Ngenteni mante, kalau ngenteni nang haud. Kata Rasulullah, aku menunggu wa afrautukum. Aku menunggu kalian semuanya wahai umatku.
di atas telagaku. Nah, begitu tekan telaga sampai disambut Rasulullah kon ngombe. Nah, dalam hadis man syariba minhu, dan siapa yang minum air telaga itu maka tidak akan haus selama-lamanya. Berarti untuk air-air yang lain harus butuh dalil. Misal contoh, man syariba dawat ayu misalnya. Dan siapa yang meminum dawat ayu maka tidak akan haus selama-lamanya. Kecuali dalil itu. Ternyata dawat ayu ya tetap ngombe bae. Orang besok cukup sepisan. Itu maksudnya. Nah, ini harus. Nah, dan yang sifatnya air lagi di antara air yang dijampi-jampi dengan sunnah yang benar. Contoh, Rasulullah pernah mengajarkan doa, tapi khusus buat dewek ya, artinya jangan untuk orang lain. Ada sahabat Rasulullah yang sakit perut, nah, kemudian sahabat itu mengambil inisiatif, mengambil air putih, dibacakan Al-Fatihah, terus didamuk. Begitu itu diminum sendiri, ternyata sakit perutnya kemudian hilang. Lantas kemudian datang ke hadapan Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah betul yang kemudian aku? Ya, yang namanya fa inna surat al-Fatihah, sungguh surat al-Fatihah itu adalah memiliki fadilah dan keutamaan. Berarti boleh yang seperti itu, tapi lu dewek. Nek engko sampean ngomong lu dewek, ngedine engko malah dadi dodol. Banyu segelas 50.000. Wah, ngungkuli aku galon ya. Segelas. Iya, itu seperti itu. Boleh yang seperti itu. Itu boleh. Jadi gue. Ini berarti air yang dibacakan jambi-jambi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang tidak diajarkan tidak boleh. Contohnya yang tidak diajarkan banyak. Jod banyu bening di terawang. Berkutuk lalu boyong misalnya. Wah, yang seperti ini berarti bukan termasuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan ingat, tapi kalau saya pesan untuk pribadi, kalau Rasulullah seakan-akan karena mengarahkan seperti itu tujuannya men gue pribadi dewek gue sampean, gue bojone anaknya apa-apa. Gue aja ngomong dia, oh ini bisa kok tambahin aku baik, wow, gue sampai aja didukun. Seperti itu maksudnya. Kalau dalam hati seperti itu. Ada yang mungkin ya menarik itu pertanyaannya. Cekat ya. Oh, sampai berarti sudah membutuhkan air teh. Nasti berhada majelis talim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.